kali. Ya. Suara apa ya? Ya suara Ustadz lah. Kan tadi apa Ustadz? Bercengkok-cengkok gitu ya. Ustadz bikin cengkok-cengkokan. Ya mohon maaf ini tadi seadanya. Ditodong saya. Belum persiapan, ini bener-bener nggak ada edit-edit apa namanya pertanyaan dan jawaban. Ini betul-betul baru nemu pertanyaan dan saya jawab barusan juga. Ya, luar biasa loh ya, nggak persiapan tapi beliau bisa membawakannya secara baik. Kemudian dari luar gitu. Iya. Iya, Zat. Nah, soal cengkok mencengkok nih, Zat. Bukan cangkok ya, Zat. Oke. Jadi soal cengkok mencengkok ini cara membentuk cengkoknya, Zat. Kalau kayak di suara tilawah itu kayak gimana, Zat? Kalau saya sih makan mie ayam ya. Biar keriting gitu. Enggak. Tetap kembali ke latihan muaranya. Kalau saya dulu jujur, kan tadi sempat disinggung tuh waktu kecil, waktu MTS itu saya seneng lagu dangdut ini. Dangdut. Kenapa kok saya seneng lagu dangdut? Karena pas zaman itu zaman-zamannya KDI. Di rumah itu remote TV itu dikuasai sama ibunda tercinta ya. Akhirnya kita kena pengaruh juga ini, pengaruh dangdut juga akhirnya. Tiap hari disetel itu gitu kan. Itu zaman-zamannya masih TPI bukan, Zat? TPI. Iya, TPI. Wah, ini ternyata hidup di zaman saya ini. Zaman purba ya. Masih ingat luar biasa ini. Itu Nasar, nah zamannya Nasar, KDI nomor 2 itu, masih ingat itu. Nah dari situ kan namanya dangdut itu terkenal dengan cengkok-cengkok ya. Dan sedikit banyak saya pun akhirnya terpengaruh dari situ. Tilawah-tilawah saya banyak yang cengkoknya seperti cengkok dangdut. Begitu. Tapi kita coba usahakan kita kemas menjadi seperti cengkok tilawah gitu. Ada waktu itu anak Kamizan, koordinator tilawah ya, tak sebutkan aja namanya ya, wes rawolah. Namanya Sokib Al Dangduti ya, koordinator tilawah tahun berapa itu saya lupa itu. Ya kalau ngaji cengkoknya dangdut banget itu. Gimana emang? Aduh, saya gak bisa nyantai juga ini gitu ya. Cengkok dangdut gitu ya. Dan cengkok tilawah. Nah, makanya gimana caranya kita kemas dialeknya, kita rubah menjadi betul-betul dialek Arabi gitu. Biar lebih natural, kedengarannya tidak dibuat-buat gitu kan. Makanya cengkok tadi pun yang awalnya saya belajar cengkok dangdut, ya alhamdulillah akhirnya bisa berubah jadi cengkok yang ya ditilawah gitu, Arabi gitu. Cuman sekali lagi asal mulanya kalau saya itu waktu itu dari dangdut. Jadi dangdutnya membekas. Cuman di luar itu kalau misalnya nggak mau kayak saya ya, itu dengerin lagu-lagu Arab aja udah. Biasanya orang-orang Timur Tengah itu punya cengkok yang luar biasa bagus-bagus gitu ya. Kalau saya sih sarannya yang lawas-lawas ya, termasuk ya itu tadi Umi Kalsum, itu getarannya luar biasa, cengkoknya Masya Allah gitu ya. Nanti lama-lama kalau kita sering dengar, kita kebawa pengaruh insya Allah, kita kebawa pengaruh belajar cengkok. Jadi tipsnya nonton, dengerin lagu Arab. Ya, lagu-lagu Arabi ya. Ntar kalau dengerinnya dangdut, nanti cengkoknya gitu ya. Oke, seperti itu. Sambil dilatih, itu yang paling utama latihannya ya. Iya sih, belok-belokan tuh kadang kalau nggak sesuai dengan ini ya, itu susah. Dilatih. Ada cengkok dangdut misalnya.
piano, mari main piano. Dangdut. Bisa kita masukin di lagu Ziharka itu. Na 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 bila kamu wais lanjut ya Ustaz ya. Nah, ini satu pertanyaan mungkin ya menarik Ustaz. Oke. Menarik. Jadi saya itu sering dibilang ya Ustaz, tarik ya kalau sedang bertilawah itu seperti sholawatan Ustaz. Waduh, Jadi gimana tuh solusinya Ustaz biar nggak dikira seperti itu? mana ya? Latihan. Ya, akhirnya muncul lagi ya. Latihan tilawah makanya. Tilawah sholawat. Ya latihan. Latihan. Makanya porsi latihannya mungkin. Kita sekarang putuskan dulu mau fokus di mana. Kebetulan kalau saya pengen fokus di tilawahnya lebih banyak. Tapi tetap untuk melatih cengkok, melatih rasa itu bagus dengan sholawat. Bagus dengan sholawat, iya. Jadi orang sholat tuh biasanya suaranya lembut-lembut gitu. Iya. Kayak gitu. Nah, porsinya mungkin. Jadi kalau misalnya kayak tadi mungkin kasusnya dia sholawatnya 90%. Tilawahnya cuma 10%. Kalau bisa mix. Bahkan kalau saya pribadi itu 60%-nya itu tilawahnya, 40% sholawatnya. Bahkan kalau saya 70% di tilawahnya, 30% sholawatnya gitu. Kalau misalnya sholawatnya terlalu dominan, ya kayak begitu nanti ujungnya. Mungkin terasa ke bawah gitu. Dan apa ya, dari segi teknik juga sudah berbeda ya kan. Iya. Teknik pengeluaran ketika sholawat sama ketika bertilawah. Kalau tilawah lebih bawah, lebih dalam perut gitu. Tapi kalau sholawat biasanya rada atas, dada, bahkan cenderung lebih atas lagi gitu. Makanya bisa lembut tuh. Cuman ada yang dikorbankan. Biasanya kalau disuruh tilawah nafasnya pendek. Iya. Iya. Di Al-Mizan ada vokalis sholawat ya, namanya enggak usah disebutin lah ya. Kalau ini enggak usah disebutin. Ada namanya seseorang ya. Iya. Itu begitu sholawat merdu luar biasa, cengkoknya mantap. Wah, luar biasa pokoknya. Tapi begitu disuruh tilawah, nafasnya tersendat-sendat. Emang berbeda gitu. Beda banget. Makanya kalau saya pribadi tilawahnya yang agak diperbanyak gitu. Persentasinya lebih banyak tilawahnya daripada sholawatnya. Haji Mukmin lah salah satu contoh. Haji Mukmin fokusnya memang lebih banyak di tilawah. Tapi sholawatnya juga tidak ditinggal. Bahkan beliau punya kompilasi album sholawat. Makanya nafasnya panjang tapi suaranya juga merdu, bening, jernih gitu. Luar biasa. Ya. Seperti itu. Bening dan jernih. Ustaz, ya. Nah, pas ini Ustaz. Pas. Bening dan jernih. Gimana tipsnya Ustaz? Bening dan jernih. Ya, jangan minum kopi. Ya. Salah. Yo. Iya Ustaz. Jadi gimana itu dapat suara yang jernih, bening, terus katanya ini apa Ustaz? Menghilangkan dahak. Menghilangkan dahak, ya dikurangi yang berminyak-minyak. Suka ada pertanyaan, ada pantangan gak sih katanya kan gitu kan. Nah kalau saya bukan pantangan namanya, tapi ya mengurangi aja gitu. Saya apa aja dihajar gitu.
Ada gorengan hajar gitu. Sambal apalagi ya kan, favorit gitu. Gorengan ya namanya mahasiswa gak makan gorengan tuh sengsara gitu. Kalau kita yasinan dapatnya gorengan gitu. Gak makan yo eman-eman gitu ya. Gitu. Ya. Gitu. Yang penting mengurangi saja. Terutama ketika mau perform, ya kan, mau tampil, entah itu musabaqah atau haflah atau undangan apapun, dikurangi gitu, baru. Itu untuk meminimalisir dahak yang muncul nanti di tenggorokan gitu. Itu. Untuk membersihkannya gimana? Biasanya kalau orang tilawah kan ada istilah gurah, ya kan? Nah, itu monggo silakan. Kalau kuat, ya kalau kuat ya. Sakit banget soalnya itu. Pernah, Ustaz? Iya, kayak di swab gitu. Kalau sekarang tuh kayak di swab gitu. Cuman bukan pakai dirojok-rojok pakai alat gitu ya, tapi ditetesin sama obat apa gitu. Nanti keluar. Minimal 1,5 jam. Perih keluar semua itu. Habis makan apa misalnya keluar juga itu. Dari mulut, dari hidung, dari mata. Iya. Nangis-nangis kita. Sampai berdarah kan, Ustaz? Enggak, darah enggak. Cuma keluar semua gitu. Apalagi yang sering rokok itu warnanya berbeda. Ijo-ijo. Jadi gurah termasuk bisa membantu ya, Ustaz? Iya. Membantu membersihkan saluran pernafasan. Ini yang diingat ya. Biasanya digurah biar suaranya bagus, enggak. Suara bagus tuh latihan, udah, latihan. Itu satu persepsi yang salah. Persepsi yang salah. Digurah itu untuk membersihkan saluran pernafasan dari lendir-lendir, kotoran gitu, dahak, Plong. biar plong. Gitu. Dengan demikian ya suara jernih itu nanti insya Allah muncul gitu. Cuman tetap muaranya latihan. Enggak minum obat herbal gitu enggak ya? Enggak lah. Enggak gitu. Biar kita enggak ketergantungan juga kan. Iya. Nah, dulu pernah dari Ustadz Nur Imam Masjid UGM, waktu awal-awal saya pembinaan sama beliau, masih awal-awal MTQ gitu ya, 2011, 2012. Itu setiap mau tampil saya harus minum dulu kan. Jadi sugestinya kalau nggak minum dulu, udah serak, habis. Kata Ustadz Nur, jangan. Udah tampil aja gitu. Minum dulu, gak minum dulu misalnya dadakan gitu kan. Sementara gak ada air, udah bismillah gitu. Kalau misalnya kita udah tersugesti karena harus minum dulu, habis. Dan akhirnya? Udah kacau tampilnya gitu. Karena sudah tersugesti harus minum dulu. Atau misalnya ada dulu orang Jogja harus makan salak dulu. Salak loh, salak. Kemana-mana bawa salak. Masya Allah. Kayak begitu. Ada ilmiahnya. Ya itu mah mustasnayat ya. Mustasnayat. Itu pengecualian begitu. Iya. Termasuk dulu ada orang Bangka sebelum ngaji harus minum es dulu. Lah, padahal minum es kan biasanya dihindari ya karena takut kering suara. Tapi bagi dia harus es dulu, baru suaranya keluar katanya. Ini apa lagi nih gitu kan? Beda berarti. Orang yang berbeda. Intinya hilangkan itu biar kita tidak ketergantungan. Jadi santai aja. Dulu saya punya ketergantungan sebelum tampil pokoknya harus makan. Kalau nggak makan dulu nggak kuat begitu. Ya kadang-kadang kan makanannya suka dikasih di akhir ya. Iya. Toma ini dapat apa enggak gitu. Toma ini. Saya akhirnya beli nasi kucing dulu sebelum tampil, minimal ada yang masuk gitu. Cuma lama-lama sengsara juga kalau gini terus tuh. Kalau pas lagi mepet ya kan, udah pokoknya tampil aja gitu. Ya alhamdulillah malah lebih aman gitu. Iya. Oke, jelas ya teman-teman. Kurang lebih. Panjang sekali. Oke, selanjutnya Ustaz ya. Ini tidak edit. Ini ada nih Ustaz pertanyaan. Boleh dong Ustaz bagi tipsnya
agar punya pembendaharaan Yes. variasi tilawah yang banyak adanya gitu kan. Gimana memperbanyak variasi tilawah? Ya harus punya koleksi dulu. Harus punya koleksi, sering-sering dengar. Kalau nggak sering dengar ya mau gimana, banyak koleksi perbendaharaan variasi gitu. Nah dulu saya sering mengoleksi itu. Bahkan saya sering bikin lagu oplosan. Pas zaman kuliah saya emang pas lagi menggebu-gebunya banget ya di tilawah begitu. Tiap variasi apa yang baru udah ambil gabung. Ambil gabung. Sampai akhirnya muncul variasi baru yang kata orang itu baru, padahal itu ya oplosan aja gitu. Gabungan dari beberapa variasi. Cuman sekarang saya jujur rada kurang update ini. Kudet saya ini ya. Kurang update, akhirnya ya variasi saya ya itu aja begitu. Buat variasi sendiri kayak gitu gimana? Buat variasi sendiri ya boleh, monggo silakan gitu ya. Cuman biasanya tetap harus ada inspirasi dari luar begitu ya. Entah itu kita mendengarkan di IG, sosial media atau YouTube, itu pun mau dari siapa saja yang dalam negeri maupun luar negeri. Sering dengar itu insya Allah kebawa pengaruh kita, variasi baru biasanya muncul. Oke, seperti itu. Jadi satu lagi sama kayak yang sebelumnya ya, rajin-rajin mendengarkan. Yes, harus rajin mendengar. Pokoknya ada 3 stepnya. Ini juga sering saya sampaikan ya. Iya. Dengar, tiru, modifikasi. Coba ulangi teman-teman. Dengar, tiru, modifikasi. Dengar, pertama kita harus punya koleksi banyak dulu nih. Kita harus sering dengar. Koleksi itu kita kumpulkan, baik di YouTube kan sekarang sudah canggih ya, sudah banyak itu tinggal ketik tuh muncul gitu. Kita koleksi, kita dengarkan. Udah. Syekh Mustafa Ismail, Syekh Siddiq Al-Minshawi, Mahmud Sahad, idola saya begitu. Terus Syekh Mahmud Sahad Muhammad Anwar, hafizahullah. Syekh Mahmud Sahad. Ya. Nanti anak saya namanya ada Sahadnya pokoknya. Ya. Itu harus punya koleksi dulu, habis itu kita dengar. Dengar. Biasanya namanya ini seni suara ya. Harus dengar dulu. Iya. Harus dengar dulu. Makanya saya sering sampaikan ke teman-teman, senjata utama orang belajar seni suara rekaman. Harus punya rekaman. Yang kedua tiru. Ya udah kita tiru sepersis mungkin yang ada di rekaman itu, koleksi itu. Kita tiru sepersis mungkin. Mau itu sesuai dengan karakter kita maupun tidak. Kalau soal karakter kan nggak persis jadinya. Nah makanya yang ketiga modifikasi. Gitu. Ketika karakter itu kok ternyata berbeda dengan karakter kita, ya udah kita modifikasi sesuaikan dengan karakter kita. Barangkali kita dengerin misalnya Ustadz Dasrizal M9 dari Padang ya, beliau kan terkenal dengan cengkoknya yang rapat gitu, getarannya itu, aduh, saya nggak punya itu. Kalau saya niru persis beliau nggak bisa. Ya udah saya modifikasi. Jadi di beberapa part mungkin beliau pakai cengkok yang rapat, saya pakai gelombang aja. Misalnya walau amana misalnya, ya. Saya nggak bisa tuh barangkali saya pakai gelombangnya walau amana. Sesuaikan dengan karakter kita aja. Gitu. Atau misalnya malah sebaliknya, kita punya karakter getaran cepat nih, tapi yang kita dengerin yang getarannya lambat, gelombang aja. Misalnya Syekh Nuaina, Siddiq Mulyana Garut. Ya udah kita rubah dengan karakter kita yang punya getaran cepat. Saya nggak bisa nyontohkan karena saya nggak punya getaran cepat ya. Getaran cepat itu anugerah bagi yang punya. Gitu. Tidak bisa dipelajari, itu sudah anugerah. Tapi kalau gelombang, insya Allah kita bisa pelajari. Gitu. Seperti itu. Ya. Yang penting zauknya mantap. Dauk, rasa ya.
Segala sesuatu harus pakai rasa gitu. Iya, rasa. Feel. Harus ada feel-nya. Contoh yang paling gampang, mau tahu Apa? masalah rasa? Apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa? Assalamualaikum. Enak yang mana? Nah, Enak yang pertama apa yang kedua? yang kedua lembut. Oh, enak yang kedua katanya. Aku suka yang lembut soalnya. Oh, iya. Senang. Wah, jokesnya nggak masuk ini. Aduh. Maaf. Ya, itu. Beda karakter. Ya kalau di jamaah kan enak kalau yang ini. Kalau Ya. yang Assalamualaikum gitu. Tapi kalau Enggak. Itu salah satu contoh. Zauk, pentingnya zauk. Rasa gitu. oh iya. Harus. Masya Allah. Apa sih? Ini ada yang minta solusi Ustaz. Katanya tuh suaranya tuh kalau untuk membuat nada-nada tinggi itu gampang serak. Padahal suaranya ada di perut. Sama sih kayak saya. Jadi gampang serak kalau pakai suara tinggi. Padahal, Suaranya dari perut katanya. oh berarti belum dari perut. Berarti Kalau dia gampang serak. belum ngerasa ya Ustaz. Rasanya dia aja pakai suara perut. Padahal mungkin belum. Biasanya kalau yang pakai suara perut, insya Allah nggak gampang serak. Ini diksinya beda loh. Gampang serak, ya kan? Otomatis sering Sering. seraknya gitu. Mudah serak. Mudah serak. Tapi kalau dari perut, insya Allah nggak gampang serak. Oke, serak sekali 2 kali. Itu pun mungkin karena memang lagi nggak sehat aja suaranya. Tapi kalau pas lagi betul-betul sehat, suaranya stabil begitu, pakai suara perut, insya Allah nggak gampang serak. Itu biasanya mungkin dia masih agak atas. Salah satu yang bisa kita amati dari postur tubuh. Kalau suara dada biasanya yang kembung dadanya, kemudian leher agak terlalu ke atas. Gini. Gitu. Tapi kalau perut lebih ke bawah. Yang kembung nanti perutnya. Itu. Oke, Suara Ustaz. perut. Udah. Lanjut ya saya. Ya. Nah, di sini ada ini Ustaz. Aku sering di sini dibilangin sama pelatihku, chefku. Namanya? Ada deh. Loh. Syekh Latif apa? Syekh Latif apa Syekh Yarfa? Syekh, semua syekh. Yang ada di tilawah. Bukan syaitan ya. Setan. Saya sering mendengar mereka beliau-beliau itu mengingatkan gitu, jaga kestabilan suaranya seperti itu. Nah, jaga kestabilan suara itu lebih tepatnya seperti apa Pak? Selain latihan terus, kalau aku masuknya rajin latihan gitu kan. Ya, itu juga termasuk rajin latihan. Suara itu kalau pas lagi bagus, bagus. Kalau pas lagi error ya error begitu. Saya pun mengalami itu. Cuman dulu ada selentingan dari beberapa guru. Suara seseorang kestabilannya suka berubah-ubah. Kalau pas lagi bagus-bagus, kalau pas lagi kacau ya kacau, nggak bisa stabil gitu. Salah satu titik di mana orang itu bisa stabil adalah ketika dia sudah menikah. Saya mikir apa hubungannya? Misalnya laki-laki nih, kalau perempuan mungkin nggak tahu ada masa puber nggak perempuan suara, kayaknya nggak ada ya. Tapi kalau laki-laki itu ada, sangat jelas.
ketika dia udah masuk masa puber, entah di umur berapa, suaranya kan besar. Biasanya salah satu alasannya itu adalah karena dia sudah kenal sama lawan jenis. Biasanya sudah kenal lawan jenis. Saya waktu itu kelas 2 aliyah. Adik saya yang laki-laki kelas 6 SD. Mungkin karena udah kenal lawan jenis. Nah, nanti ketika balik lagi, kan ada masanya tuh kita balik lagi. Cuma masih belum stabil. Paling stabil pas apa? Udah nikah. Itu lebih stabil. Nah, saya pun sekarang insya Allah merasakan itu. Ada gitu ya oke Ustaz, bisa diterima. Nah kemudian nih Ustaz yang latihan. Iya latihan ya teman-teman. Biar stabil latihan. Intinya latihan. Ya. Oke, dari ini Ustaz, dari siapa ya? Aduh, nyala. Ya, dari PG Kintan WLNSR Wulansari mungkin. Waduh, Kintan. Nah, Kintan Bahrozi. Ya. Kenapa kok suaranya nggak bisa los ya Ustaz? Kayak ketekan di tenggorokan gitu. Mohon solusinya. Ya itu, dia mungkin pakai teknik yang masih atas. Sama kayak yang tadi ya. Iya, dada atau leher itu. Apa namanya? Latihan dengan suara perutnya belum begitu maksimal. Makanya masih kayak ketekan. Itu ya permasalahan saya dulu seperti itu juga. Cuma nanti entah berapa lama ketemunya ya teman-teman. Itu pasti ketemu teknik pengeluaran suara yang paling ringan dari seseorang itu gitu. Misalnya saya nih dari dulu berat, masih sering kejepit segala macam. Tapi dari salah satu guru tilawah yang ada di Indonesia namanya Ang Khalil almarhum ya, pimpinan pondok pesantren Cijantung Ciamis. Itu pokoknya suatu saat nanti kamu ketemu teknya gitu loh. Kliknya suatu saat gitu loh. Beda-beda tiap orang. Beda-beda. Ada yang cepat, ada yang lama. Saya mungkin agak lama gitu. Saya baru ketemu teknya itu mungkin sekitar 2-3 tahunan ini. Sebelum itu udah sering kejepit saya. Sering kejepit. Setelah ketemu teknya, oh nariknya itu dari sini ya. Oh cara nafasnya itu begini. Nanti ketemu sendiri. Memang gak bisa dijelaskan secara detail gitu. Yang tahu orang itu sendiri. Oke, jadi itu secara umumnya ya, secara umumnya gitu. Iya, secara umum. Latihan ambil nafasnya dari di luar itu ya suara perut biasanya yang lebih nyaman. Masya Allah. Oke Ustaz, yang terakhir nih Ustaz. Oh ya. Alhamdulillah sampai di penghujung soal terakhir, pertanyaan terakhir dari Cindy_Fatika 2322. Pertanyaannya, masalahnya tuh cuman satu. Belum bisa belajar lebih fokus kalau belum offline Ustaz. Gimana itu? Jadi lebih asik emang Ustaz kalau belajar offline daripada online. Jelas, sangat jelas. Jelas ya. sekali. Saya pun kalau belajar online, apalagi sendiri doang di sini pusing ya. Apalagi orangnya nggak buka kameranya, cuman suaranya doang. Saya kayak ngomong sama setan SC ini ya. Penghuni SC. Waduh gitu ya. Yang paling nyaman memang offline. Karena istilahnya sama dengan ketika kita menimba ilmu yang lain. Yang paling mantap itu talaki. Namanya talaki itu face to face antara murid dengan guru. Kalau misalnya mau agak panjang sedikit ini ya. Teman-teman tahu hadis Arba'in nomor 2. Ketika malaikat Jibril menyamar sebagai seseorang yang berwajah putih, kemudian berbaju putih, rambut hitam pekat tapi bersih gitu. Gak kelihatan orang habis
perjalanan jauh, seger gitu. Kemudian datang kepada Nabi, mau mengajarkan iman, Islam dan ihsan. Itu Nabi selaku murid waktu itu mendekatkan kedua lututnya. Itu bahkan sampai seperti itu ilustrasinya. Artinya apa? Gak boleh jauh-jauh kita kalau mau belajar. Iya. Biasanya kita masuk kelas duduknya di pojok belakang gitu. Pengennya di situ gitu. Boyo maju gitu. Boyo maju ke depan gitu. Bahkan Nabi itu mendekatkan. Ya kalau kita gak mungkin juga ya sama dosen gitu. Iya. Dekat, jangan jauh-jauh. Dekat. Seperti itu. Itu salah satu yang menginspirasi ya talaki itu tadi. Biasanya ada di pondok-pondok ya talaki, sorogan kayak gitu kan, face to face langsung. Di telepon sama, belajar paling enak ya offline. Istilahnya kalau misalnya ada kekurangan bisa langsung ada yang mengingatkan. Kalau misalnya online ya nggak bisa fokus, kita juga nggak tahu dia di rumahnya itu fokus sendiri atau sambil ngapain, kita nggak tahu juga. Iya. Kayak gitu kan, apalagi kameranya di off kan bisa jadi ya sambil ngapain gitu, nggak bisa fokus, harus offline. Dan mudah-mudahan kita bisa segera ketemu, segera offline. Artinya apa ya, mudah-mudahan situasi yang ada sekarang ini bisa semakin mereda dan ya cepat hilang lah gitu. Kita sudah kangen bertemu dengan teman-teman begitu ya, latihan bersama, latihan bareng. Insya Allah itu akan lebih maksimal ketika latihan. Terus solusi untuk sekarang Pak? Yang masih seperti ini, yang masih online, yang masih kan kita juga nggak mungkin lama-lama kan Ustaz, kalau misalkan menekuni suatu bidang dan kita meninggalkannya lama sekali, ntar ujungnya lupa kan. Iya, tumpul arwana ya. Iya. Itu tukul ya. Itu tumpul nanti. Ya paling tidak mungkin kita dituntut memang untuk berimprovisasi begitu ya. Ya salah satu contoh realnya ya Mas Yarfa ini dilalah pas koordinator tilawah, pas keadaan seperti ini. Akhirnya dituntut berpikir keras gimana caranya buat ngatur teman-teman yang lebih sulit lagi nih. Iya. Sabar ya. Itu kita dituntut untuk lebih aktif dan kreatif. Gimana caranya gitu ya. Meskipun baru dengan online gitu ya, teman-teman diharapkan juga bisa kooperatif, ikut Al-Mizan dengan niat bismillah pengen belajar gitu ya. Kalau udah bismillah belajar ya harus diikuti begitu ya, namanya orang belajar, ikuti. Kalau ada niat pasti segala apapun tuh ada caranya. Iya, ada jalannya insya Allah. Ada jalannya insya Allah. Dan ketemu nanti hasilnya. Pertama diniatkan yang kuat, yang kedua ya kita jalani dengan maksimal. Ada latihan maksimal, insya Allah. Untuk sementara mungkin begitu dulu begitu ya. Cuman sekali lagi kita doakan mudah-mudahan bisa segera offline, artinya ini bisa mereda kondisinya begitu. Insya Allah sebentar lagi lah. Amin. Insya Allah. Oke, sudah di penghujung ini Ustaz. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah menyelesaikan banyak sekali pertanyaan. Nah Ustaz, barangkali ada pesan-pesan untuk teman-teman, untuk para teman-teman tilawah dan yang lagi menggeluti dunia tilawah gitu. Seperti yang sering saya sampaikan, dari kesekian pertanyaan gimana caranya biar nafasnya panjang, suaranya tinggi,
cengkoknya bagus, rasanya kuat, ya, itu adalah latihan. Jawaban nomor 1, latihan. Baru setelah jawaban nomor 1 ini bisa kita laksanakan, barulah kita nyari jawaban nomor 2, 3, 4, 5 dan seterusnya dan seterusnya. Jawaban 2, 3, 4, 5 itu kayak apa? Ya tadi, kayak lari, berenang lah, kemudian senam lah, teknik ban kempes lah, itu digurah lah misalnya, dengerin sholawat lah, dengerin lagu-lagu Arabi lah. Itu jawaban nomor sekian, nomor sekian. Jawaban nomor 1, latihan. Jadi teman-teman diharapkan latihan tilawahnya dikuatkan kembali, dimaksimalkan kembali, manfaatkan momen yang seperti sekarang ini, yang insya Allah mungkin banyak slownya ya sekarang ya teman-teman. Itu kalau memang sangat kalau memang teman-teman minat di bidang tilawah, pengen mendalami, silahkan. Insya Allah seperti yang sering saya sampaikan juga, tidak ada orang yang akan sengsara ketika dia mau bersinggungan dengan Al-Quran. Masya Allah. Apapun itu, sebagai seorang kaligrafer bersinggungan dengan tulisan Al-Quran, sebagai seorang hafidhah bersinggungan dengan penjagaan Al-Quran. Ya, kita sebagai seorang qori-qori'ah bersinggungan dengan bacaan Al-Quran. Jadi insya Allah gak akan rugi, gak akan sengsara, insya Allah. Ya teman-teman, tetap semangat dan tetap semangat latihan yang maksimal. Okay. Ditunggu offline-nya. Oke, terima kasih Ustaz Tantan atas pesan-pesannya. Sama-sama. Mohon maaf kalau saya ada kesalahan. Saya juga mohon maaf kalau jawabannya banyak yang melenceng. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin. Oke, kita tutup acara pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.